Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Mantap sekali. Saya ingin mulai. Oke, Paul, izin 1 menit. Kita lanjut dulu ya. 1 menit ya. Dari mana ini? Yang tadi. Boleh nambah Pak Jakarta Siol. Sambung dulu. Ya, ini mau tanya sedikit. Tadi yang aku kan bilang, kenapa nggak ditarik aja lah sama HKBP kan? Kan HKBP yang nyalonin pendeta Gomar kan. Keliling bagi sembako. Tarik aja lah sama HKBP. Begitu. Ya. Ya mungkin karena beliau sudah terpilih kan HKBP tidak mungkin bisa menarik, tetapi akan ada mekanisme internal PGI sendiri bagaimana memilih ketua di sana. Kalau HKBP saya melihatnya tidak bisa menarik Pak Gomar kembali karena dia sudah diserahkan untuk memimpin di PGI dan dia terpilih memimpin PGI kan bukan karena HKBP tetapi dipilih oleh banyak organisasi-organisasi gereja. Jadi PGI pasti punya mekanisme sendiri apakah mempertahankan Pak Gomar sebagai ketua umum atas peristiwa ini atau akan ada perwakilan-perwakilan organisasi gereja lainnya mengajukan protes dan mungkin semacam mosi tidak percaya kepada Pak Gomar yang kemudian berbuntut kepada penggantian ketua umum PGI. Saya sih mendukung dan berharap kepada teman-teman organisasi gereja yang bernaung di bawah PGI untuk mengajukan mosi tak percaya kepada pendeta Gomar. Kemudian ya sudahlah kita gantilah, kita pilih ketua umum PGI memang yang punya wawasan dan konsep bagaimana membangkitkan gereja di Indonesia ini bisa tumbuh dan bertahan hidup. Karena kita ini sekarang tertindas betul. Begitu, atau Pak. Ya mudah-mudahan pendeta Gomar ya mundur dulu lah daripada dimosikan tidak percaya. Oke, lanjut. Itu nanti buat kesimpulan. Oke. Kesimpulan jangan dibikin di depan dong. Nggak seru. Jangan. Oke, nih biar Pak Tambunan, Pak Endro, Pak Maluku, silakan. Siap. Ya, Pak Tambunan silakan. Opung. Mana nih Opung? Oh, kok malah. Izin video sembako Pak ya. Mana nih Opung nih? Oke, skip dulu ya. Pak Endro Suryanto. Salam. Ya, shalom Salam Opung. Pak Paul. Salam Pak Ya, Ferdinand, silakan. Tayan. Salam. Baik. Pertama saya ingin mengutarakan data dulu ya. Ya. Agar mereka-mereka yang masih mengendakin PGI berdiri supaya merenung-renung sepanjang malam ini. Nah, saya akan utarakan saja apakah ini prestasi PGI atau bagaimana sejak era reformasi. Pertama, pada era Presiden Habibie, 162 gereja dibakar. Kedua, pada era Presiden Gus Dur, 360 gereja dibakar. Ketiga, pada era Presiden Megawati, 160 gereja dibakar. Keempat, pada era Presiden SBY, ada sekitar 500 gereja dibakar. Kemudian pada era Presiden Jokowi, ada 32 gereja ditutup. Ini infonya dikemukakan oleh perwakilan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu datanya dari yang bersangkutan. Nah, jadi saya mengharapkan mereka-mereka yang masih mengendaki PGI berdiri, renungkan ini sepanjang malam. Ya, renungkan sepanjang malam. Kalau saya pribadi sudah jelas, PGI itu harus bubar total. Karena memang tidak ada gunanya. Tidak ada yang mereka lakukan sepanjang keberadaan sejak DGI ya, Dewan Gereja sampai dengan PGI nggak ada yang mereka lakukan. Nah, jadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh saudara kita Ferdinand ya. Ya, kemungkinan besar itu kerasukan setan. Karena hanya setan yang bisa
menggerakkan, mengendalikan orang-orang Kristen keluar dari jalan Tuhan. Hanya setan yang bisa. Di luar tidak bisa, manusia tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya pertanyaan. Nggak usah banyak-banyak lah yang dikerjakan sama pemerintah ya. Satu aja. Tentang GKI Jasmine. Ini awalnya di zamannya SBY ini, ketika itu saudara kita Ferdinand masih di sana ini. GKI Jasmine menang itu melalui proses hukum sampai dengan PK. Tetapi pemerintahan SBY mengendaki mencari jalur di luar hukum. Padahal kita tahu negara kita negara hukum. Hukum adalah panglima bagi negara. Mahfud mengatakan bahwa kalau hukum tidak tegakkan, negara itu akan hancur. Nah, era SBY sudah berlalu. Tetapi era Jokowi, kenapa dia tidak berani ya menginstruksikan supaya GKI Jasmine berdiri kembali? Karena memang dia sudah memenuhi haknya secara hukum. Secara konstitusi kerajaan surga, apalagi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya adalah, mungkin saudara Ferdinand pernah mendengar menjelang kampanye periode kedua Jokowi, dia mengatakan, saya tidak punya beban pada periode kedua. Tidak punya beban. Saya pikir dia tidak punya beban, dia akan berani bertindak tegas. Meskipun dia ada sekitarnya, ada partai-partai yang mendukung dia. Tapi dengan ucapan dia, saya berpikir bahwa Jokowi akan lebih berani lagi. Itu pemikiran saya. Tapi apa kenyataannya? Ya seperti Laya bilang tadi itu. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Jokowi ini tidak berani bertindak tegas? Karena dua anaknya menjadi kepala daerah. Dia tidak mau anaknya diganggu. Apakah benar? Saya berpikir seperti itu akhirnya. Dulu saya tidak berpikir. Saya mendukung Jokowi sudah 6 tahun. Tetapi belakangan ini, saya sudah meragukan integritas Jokowi dalam memimpin negara ini. Nah ini, tolong dijelaskan lah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Ya, lanjut dulu ya. Pak Endo Suryanto. Oke. Pak Le, silakan Pak Le. Selamat malam dan salam semuanya. Jadi, kenapa PGI menjadi demikian? Jadi PGI juga ikut ke KPK. Jadi tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Jokowi, menurut saya dalam periode 2 ini betul-betul Pak Jokowi sudah lemah. Betul-betul lemah. Sampai yang terakhir kemarin bagi-bagi posisi kepada menurut saya kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Tentang KPK saya coba lain pendapat dengan teman-teman. Kenapa kok malah Novel Baswedan yang dipermasalahkan? Justru yang selama ini KPK lemah ya bertanggung jawab harusnya ketuanya dong. Jangan-jangan memang si golongan Novel Baswedan itu disingkirkan karena ada suatu kerahasiaan tentang ketua KPK yang baru ini justru lebih besar. Punya masalah, maaf ini saya tanda kutip ini ya. Gitu. Jadi saya coba lain dengan teman-teman gitu. Jadi kenapa mereka itu ya kan memframing selama ini kok malah golongan Taliban Novel Baswedan kan gitu ya. Sedangkan yang harus bertanggung jawab adalah ketua KPK kalau ada masalah-masalah besar yang tidak bisa dituntaskan. Terus kembali lagi ke Pak Jokowi, khilafah memang semakin merajalela. Apakah ini tidak masuk dalam kategori memang pembiaran dari Bapak Jokowi kan gitu. Terus juga yang dulu pernah disinggung oleh Pak Paul, Pak Jokowi di tingkat daerah diboikot. Diboikot karena apa? Kelompok partai itu sudah bersatu dia walaupun partainya lain bersatu memboikot.
Akhirnya Pak Jokowi tidak bisa bertindak apa-apa. Yang terakhir adalah yang saya sangat prihatin pada saat ini, hari ini yang mengibarkan bendera itu dari 20 rumah itu hanya 2. Itu pun saya lihat ya kan rata-rata hanya 10% yang pasang bendera. Nah itu. Kota mana Pak ini Pak? Di daerah saya Probolinggo ini. Aduh, sekali. Ya. Jakarta juga. Jadi satu gang saya itu ya 18 rumah sampai 20 rumah itu hanya 2 yang pasang, termasuk saya dan satunya pegawai negeri. Nah itu ya. Jadi itu yang beda saya adalah jangan-jangan ketua KPK-nya ini yang bermasalah gitu loh. Kenapa yang Novel Baswedan ini yang dipermasalahkan? Itu aja dari saya yang PR besar ini. Terima kasih Pak Duta PN. Pak Ferdinand dari saya. Monggo Pak Paul. Pak Beta Maluku silakan. Bagian. Selamat malam, Horas Light, Ferdinand. Shalom. Halo. Silakan lanjut. Oke. Lanjut. Baik. Saya ingin kasih masukan nih Pak Paul. Banyak yang di komen-komen di. Pak, bajunya. Bagaimana Pak? Banyak komen-komen. Yang lain tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Beta Maluku. Ya, terima kasih Pak Paul. Banyak komen-komen di YouTube secara live. Mereka bilang bubarkan, bukan 1-2, udah banyak itu yang bilang bubarkan PGI. Mungkin masukan buat teman-teman yang memberi komen atau berpikiran seperti itu. Kita pikir kepentingan keberadaan PGI secara khusus dulu, sehingga kita jangan dirugikan untuk jangka panjang. Maksudnya begini, kita beranggapan seperti Pak Gomar Gultom ini bak supir mobil. Mobil ini adalah mobil gereja-gereja Indonesia, persekutuan gitu ya. Dia lalai sehingga terjadi kecelakaan. Nah, yang saya pikir yang paling efisien adalah memecat sopirnya. Kemudian perbaiki kerusakan mobilnya. Bukan kita scraping the car atau memereteli setiap part sampai sisa-sisanya sehingga mobil tersebut tinggal sejarah. Kalau sampai pada posisi itu, ya memang banyak organisasi persekutuan gereja mungkin di lain PGI ya, diakui negara atau tidak, tapi rugi kita sebagai orang Kristen. Kita ini jangan lupa, kita ini umat Kristen Indonesia adalah stakeholder-nya. Kita berkepentingan bersuara bukan untuk menghancurkan, tapi bagaimana kita mencari solusi memperbaikinya. Nah, solusi yang kita bisa bilang bahwa saat ini ya dengan kondisi ini ikut campurnya Gomar, ketum PGI dan terlibat dengan urusan KPK yang nggak urgent banget itu. Ya solusinya itu copot Pak Gomar Gultom, kemudian perbaiki PGI dalam kepengurusannya organisasinya. Kalau ada pengurus-pengurus yang tidak capable, ya copot juga. Nah, mengenai bagaimana prosesnya ya, PGI tahu, lebih ngerti secara organisasi, rapat umum atau bagaimana. Nah, kemudian kembalikan pada visi misi yang mula-mula. Bila perlu direvisi, kalau ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, nggak ada salahnya kan, revisi untuk perbaikan. Sehingga tidak lari dari tugas tanggung jawab tupoksinya PGI itu sendiri. Nah sekarang kenapa Pak Gomar ini saya melihatnya seperti ketua ketum PGI ini seperti tertidur, tapi kaget bangun waktu Novel Baswedan, Sang Khilafah dan kelompoknya datang menemuinya dia. Apa dia kaget? Waduh, dapat peluang nih biar gua bisa naik nih dari setingkat nasional dalam hal politik. Ini seorang dari KPK yang cukup tersohor, terserahlah siapa itu Novel ya. Tapi kaget kok. Seakan-akan langsung mau ikutan gitu membela persoalan yang bukan hak dan kewajibannya dia untuk berbicara atau berpihak. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa waktu persoalan GKI Jasmine, AKBP Bekasi diruntuhkan, ditutup, bahkan waktu ibadah itu toa warga yang menyuarakan lagu-lagu Islami di depan tenda bahkan itu. Kenapa
kasus Poso dan sebagainya, Pak Gomar Gultom, ketum PGI, nggak tertidur, terlelap, nggak bersuara, bangun dong, gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan ini, sehingga udah paling tepat adalah kita jangan rusak mobilnya, tapi pecat supirnya, sehingga ada perbaikan. Nah ini kita semua belajar nih, terbuka, informasi udah terbuka, apapun sudah terbuka, tinggal kita mau cari kebenaran yang mana. Ayo kita pilih-pilih, kita pelajarin. Jangan sampai termakan fitnah. Saya sampai hari ini masih belum jelas nih apa betul kedatangan si Novel Baswedan menemui Pak Gomar itu karena ada kepentingan dari keluarganya Pak Gomar yang di KPK. Ya saya nggak bisa, belum jelas itu apa datanya benar apa gimana mengenai hal itu. Andaikan itu benar, waduh sayang. Ibaratnya yang seperti kita bisa lihat adalah serigala. Ya, serigala menggunakan jubah gembala, ya kan, sayang ini. Nah, gentleman memang walaupun nanti prosesnya bagaimana di PGI sehingga terjadi pencopotan, terlepas dia ini terlibat mengenai KPK-nya ya, keluarganya atau tidak, tapi dia sudah nggak sesuai lah sebagai ketum PGI, udah keluar jalur, nggak usah urus KPK, urus gereja Jasmine gimana, itu jadi jelas bisa beribadah sebagai bagian dari agama yang diakui di Indonesia, punya hak yang sama, punya ya kan kewajiban juga sama, tapi nggak usah pusing dengan hal-hal yang bukan urusannya dia. Itu gereja HKBP Bekasi, bahkan ada 200-an gereja yang ditutup itu diurus gitu, diurus. Itu ada jemaatnya, ada umat Kristianinya. Jangan sibuk dengan yang 75 orang ada juntrungannya. Ya. Jadi Pak Lai Ferdinand, bagaimana solusinya sebagai lawyer di Indonesia yang mengenal hukum, pakar hukum, paham hukum, untuk solusi PGI ini apa? Bagaimana yang bisa dikasih masukan sehingga kita melangkahnya lebih maju, tidak berkutat dengan persoalan pribadinya Pak Gomar dengan KPK lagi, tapi apa yang kita bisa lakukan sehingga PGI ke depan menjadi organisasi persekutuan gereja-gereja yang berfungsi baik untuk memperhatikan setiap organisasi gereja maupun masyarakat Kristen ini tidak lagi menjadi korban-korban insiden-insiden yang dilecehkan oleh mayoritas dalam hal ini lokal-lokal ya. Nah itu solusinya tolong Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Paul. Sebelum ke Bang Ferdinand, terakhir ya ini ya, Kikom PTD, silakan. Di-unmute dulu mikrofonnya Pak, Kikom PTD. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Kikom, ya silakan. Silakan Pak Kikom. Pak Kikom. Ya silakan. Saya aja Pak. Oh, skip dulu ya. Saya aja, udah nggak tahan ya, ini. Pak Yukom, silakan, boleh. Sudah, kita lagi menunggu ini. Ya. Tunggu Bapak kita. Ini nggak tahan ini. Mayoritas minoritas. Ini dari Manado Pak. Shalom semua. Saya rasanya di Manado tidak lagi merasakan mayoritas Kristen. Di Manado, di Sulawesi Utara, Minasa, tidak lagi merasakan itu mayoritas. Masjid dengan gampang itu berdiri di sini. Di sekitar rumah saya aja, ini ada 3. Gereja cuma 1. Mana mayoritas minoritas? Ini ngomong apa ini? Indonesia mayoritas. Bagaimana dengan daerah lain? Itu di Tondano, di Tomohon. Itu bukan mayoritas lagi ini Kristen. Udah masjid yang kelilingi gereja. Saya nggak punya data jelas. Itu tapi udah jelas di mata. Tiap hari kita lihat, apalagi gimana lah. Ngapain itu PGI? Itu kalau dibilang mobil berfungsi, nggak berfungsi itu. Mobil mestinya buat angkut orang, kok diangkut buat barang. Orangnya nggak diangkut-angkut, buat apa? Buat apa dipiarain itu? Nah itu, coba bayangkan. Ngapain?
kemudian udah salah fungsi, sopirnya juga saya nanya. Ya, itu kan bukti. Sopirnya saya nanya aja. Gimana ini? Sayang. Jadi mohon kiranya Pak Ferdinand bisa sampaikan itu. Daerah-daerah Kristen udah tidak ada lagi. Tidak ada mayoritas di daerah Kristen. Udah dikelilingi oleh masjid. Sedangkan di Jawa gereja sulit untuk dibangun. Sudah dibangun pun udah ditutup. Sekian aja lah. Terima kasih. Kita, luar biasa. Kita kembali ke Bang Ferdinand. Mungkin pertanyaannya begini, Bang. Saya tambahkan tadi yang kesimpulan tadi. Apa sih peranan PGI di dalam politik? Apakah bisa mempengaruhi politik Indonesia? Bukan masalah bela minoritas, tetapi suaranya terhadap pilpres pemilu dan yang kedua, Menteri Agama ini apakah berperan di dalam membela minoritas selama sudah 6 bulan ini menjabat? Apa sih yang dilakukan Menteri Agama ini sebagai Menteri semua agama? Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya kembali dari atas tadi, Pak Tambunan ya, semangatnya masih sama terhadap PGI. Beliau tadi menyatakan PGI dibubarkan sajalah, tidak berguna, kan kira-kira seperti itu. Sebetulnya PGI ini bukan tidak berguna, kalau saja pengurus-pengurus di sana itu konsisten dengan visi misi yang seharusnya dijalankan oleh PGI. PGI ini mestinya bisa punya peranan apabila yang mengurus PGI ini adalah orang-orang yang punya konsep jelas dan punya visi, punya kemauan bagaimana setidaknya. Janganlah dulu kita merasa membuat mudah untuk membangun gereja, tetapi pembelaan PGI apabila ada hal-hal seperti ini, kalau kita terlihat ya PGI membela, setidaknya itu akan ada aura yang muncul dan semangat yang muncul dari kita semua. Tetapi PGI kan tidak melakukan upaya apapun seperti yang disampaikan Pak Tambunan tadi terkait dengan GKI Yasmin yang zaman Pak SBY memang sudah ada putusan hukumnya, tetapi sampai sekarang kan ini tidak bisa dijalankan karena apa? Ada jalan tengah di luar hukum yang diambil kala itu. Meskipun waktu peristiwa GKI Yasmin di bawah pemerintahan Pak SBY ini saya belum ada di Demokrat, Pak Tambunan. Saya masuk Demokrat itu tahun 2017 ya. Jadi ketika peristiwa GKI Yasmin itu terjadi, saya masih di luar, masih di jalanan, masih berjuang sebagai aktivis di jalanan. Tetapi memang hal-hal seperti ini tidak terlihat PGI bagaimana melakukan satu upaya untuk menegakkan apa yang sudah menjadi keputusan hukum. Padahal kan negara kita ini selalu kita deklarasikan negara hukum, tetapi banyak sekali hukum yang tidak bisa jalan karena kondisional di lapangan. Ini yang membuat kita kerepotan sebagai minoritas, karena kalau kita juga terlalu keras dengan dogma-dogma hukum dan merasa memang kita harus setara, selevel dengan kalangan mayoritas, memang kemungkinan yang terjadi analisisnya adalah bentrokan di lapangan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah kita, sehingga berupaya selalu mencari jalan samping lah, jalan pintu samping yang diambil supaya tidak terjadi konflik yang lebih lebar, karena resiko memang. Tapi ini memang kalau kita berupaya, ya PGI berupaya untuk setidaknya berjuang, ini tentu akan punya dampak. Apapun itu pasti akan punya dampak, karena dunia ini kita hidup di komunitas global yang tidak sendirian. Negara-negara lain pasti akan ikut bicara ketika mereka melihat bahwa apa yang diperjuangkan PGI itu sebagai organisasi memang benar. Kita tahu bagaimana negara-negara maju juga sering mengkritik bahwa Indonesia terkait dengan toleransi dan intoleransi. Tetapi di sini tidak ada motor penggeraknya yang melakukan. Ketika negara-negara lain, negara-negara maju bersuara, tapi di sini tidak ada yang mau mengambil umpan ini untuk terus dimajukan sebagai sebuah suara kelompok memang yang harus diakui konsistensinya dan eksistensinya di Republik ini. Nah, ini peranan yang tidak diambil oleh PGI. Ya kan kira-kira seperti itu untuk menjawab Pak Tambunan tadi. Nah, kalau soal Pak Jokowi yang menyatakan periode kedua saya tidak punya beban, ya tentu memang kita harus mencerna dan mencermati maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang beliau ya, karena saya bukan juru bicaranya Pak Jokowi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, Pak Jokowi ini
bisa tegak berdiri karena banyak kaki yang menopangnya. Maka kaki-kaki ini harus dia pelihara, harus dia ajak bicara dan tidak bisa sendirian. Nah, itulah inti utamanya. Nah, kalau hal-hal lain nanti biarlah istana yang menjawab, nanti saya diangkat pula jadi juru bicara istana, kan repot juga saya. Nah, kepada Pak Endro Suryanto tadi sama pertanyaannya juga, pendapatnya bahwa Jokowi melemah. Nah, jawabannya saya pikir saya sampaikan dari tadi terkait itu. Nah, kalau soal jangan-jangan dugaan-dugaan bahwa justru bahwa pimpinan KPK yang bermasalah dan untuk menutupi itu maka Novel Baswedan dan kawan-kawan harus disingkirkan, saya tidak melihat itu ya. Tapi apakah kemungkinan-kemungkinan itu ada? Bisa saja iya, bisa tidak. Tapi kalau kita bicara menggunakan logika, menggunakan nalar, kalau memang pimpinan KPK ini punya masalah yang harus ditutupi, ya tentu Novel Baswedan dan kawan-kawan sekarang ya bersuaralah. Kami ini mau diberhentikan karena ini. Itu kan tidak dilakukan sampai sekarang. Kecuali narasinya hanya satu, pelemahan KPK dan mereka merasa orang yang paling kuat, paling berjasa, paling membuat KPK hidup. Nah, tapi tidak pernah bicara, oh ini pimpinan KPK punya masalah ini, maka mereka mau menyingkirkan kami. Tidak ada. Jadi kalau melihat dan mengacu ke sana, saya agak tidak sependapat kalau justru pimpinan KPK yang punya masalah yang harus disembunyikan, maka orang-orang ini harus disingkirkan. Tetapi kalau pimpinan KPK ingin membenahi institusinya, memang saya melihat itu ada. Dan pembenahan ini dilakukan sekaligus serentak dengan peralihan status kepegawaian KPK mengacu kepada perubahan Undang-Undang 19 tentang Tipikor dan PP 41 tahun 2020 yang mengatur itu dan disesuaikan dengan Undang-Undang ASN. Ini tes wawasan kebangsaan ini mengacu kepada Undang-Undang ASN. Tetapi memang mekanismenya ini tidak sama di semua lembaga. Semua lembaga di Republik ini melakukan tes wawasan kebangsaan tanpa terkecuali. Hanya memang konsepnya berbeda-beda. Konsepnya tidak sama. Nah, ini kenapa hanya di sini ribut, di tempat lain tidak ribut. Nah, pertanyaannya kan itu, ada apa? Ini sepertinya kalau menurut saya bukan lagi isu-isu tentang substansi tes kewawasan kebangsaan yang menjadi topik, tetapi sudah masuk menjarah dan melebar kepada isu-isu politiknya. Karena apa tadi? Di sini banyak kepentingan. 2024 sudah tidak lama. Semua orang punya kepentingan dan mempergunakan segala cara, segala sarana untuk mendapat sesuatu di 2024 ini nanti. Nah, terhadap Beta Maluku tadi sama di YouTube komennya banyak sekali. Memang saya juga mengikuti sesekali di YouTube-nya, banyak sekali komen yang menyatakan, bahkan sampai ada yang bilang salibkan Pak Gomar. Ya ini saya menghormati pendapat kawan-kawan ya. Ini memang emosinya pasti meledak-ledak lah melihat sesuatu yang seperti ini. Justru kalau tidak emosi saya malah akan jadi bertanya-tanya, ada apa dengan kawan-kawan saya ini kok tidak ikut-ikutan marah. Kira-kira begitu. Jadi kalau memang PGI ini jangan kita bubarkan, saya sepakat sopirnya kita ganti. Ya, kita cari orang yang memang punya visi, punya misi, punya konsep jelas terhadap bagaimana eksistensi gereja di Republik ini bisa bersuara. Nah, kalau ini bisa dibawa oleh pimpinan PGI, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar, negara-negara maju, itu sangat concern dengan hal-hal seperti ini. Saya pikir kita akan punya bargaining yang kuat di dalam politik kalau kita mau berpolitik. Karena kelompok Kristen di Republik ini jumlahnya tidak kecil, banyak sekali, puluhan juta. Ini merupakan kekuatan yang kalau bisa dihimpun, kita harusnya punya jatah wakil presiden setiap periode. Tapi kan itu belum bisa terwujud. Karena apa? Kita tidak bisa menyatu karena tidak ada gerbong yang membawa ini menjadi satu gerbong. Ada organisasinya, tetapi tidak jalan, tidak hidup sebagaimana visi misi yang seharusnya. Ini kelemahan kita. Saya sepakat kita perbaiki PGI ini ke depan, bagaimana supaya ini bisa menjadi sebuah lembaga organisasi yang memang menghimpun suara kita semua menjadi satu dan kita menjadi kelompok yang keberadaannya diperhitungkan, kelompok yang harus diajak bicara oleh bangsa ini, kelompok yang harus diakui eksistensinya di Republik ini. Dan tidak boleh satupun pemerintahan yang berjalan tanpa bertanya kepada organisasi ini, kepada kelompok kita, andaikan pemimpin-pemimpin kita yang ada di lembaga ini bisa memainkan peranannya. Nah ini kan semua kehilangan peranan, justru mengambil peran sebagai figuran yang hanya menompang isu tertentu, tetapi justru salah mengambil posisi. Nah inilah yang terjadi sekarang. Kalau dari Pak Yukom tadi tentang Minahasa Manado yang katanya tidak terasa lagi bahwa di sana mayoritas Kristen karena justru gereja semakin lebih sedikit daripada masjid. Ya memang ini kita prihatin, kita lihat ke depan. Saya berharap kepada pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk bisa keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang memang mendominasi atau mayoritas di daerah itu harus terlihat tanpa menghilangkan rasa keadilan. Kita tetap bisa berempati, bersimpati kepada teman-teman minoritas,
dan tetap menunjukkan bahwa sayalah tuan rumah di sini. Kira-kira seperti itu. Banyak tamu yang datang ke rumah kita jadikan raja. Tetapi ketuan rumahan kita tidak boleh kita hilangkan. Nah, ini konsep yang harus dipikirkan oleh kepala-kepala daerah kita sebetulnya. Seperti di Minahasa tadi. Di sana tuan rumahnya tetap harus mayoritas. Tetapi tamu yang datang juga harus kita hormati seperti bagaimana kita orang Indonesia ini dengan adat ketemurannya yang luhur ya, menghormati tamu itu sebagai raja. Tetapi menempatkan mereka raja tanpa menggusur eksistensi kita sebagai tuan rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan. Konsep-konsep ini jangan malah bermain santai, mengambil zona aman, ingin bersahabat dengan semua, dengan menganut pemikiran zero enemy. Ini tidak boleh. Akhirnya semua ditemani, bahkan kelompok-kelompok yang menjadi musuh sesungguhnya pun diajak tidur satu rumah. Nah, inilah yang terjadi banyak sehingga eksistensi kita pun yang jumlahnya tidak sedikit di Republik ini menjadi hilang. Kita bisa lihat sekarang siapa sih di Republik ini yang bicara membela tentang ya saya harus menyatakan penindasan yang kita alami. Lihat bagaimana sekarang ustadz-ustadz banyak sekali yang berbicara seenaknya saja, apalagi yang ustadz-ustadz mualaf ini seolah-olah mereka sudah lebih tahu tentang Islam dari orang-orang Islam yang sudah menjadi Islam sejak lahir. Ada yang menyatakan Alkitab itu sebanyak buku pornonya lah, ada yang menyatakan ini macam-macam lah. Bahkan Waloni pun sudah dilaporkan sampai sekarang kita belum melihat proses hukum yang dilaksanakan ya, berjalan ke sana. Tetapi disinilah PGI tidak mengambil peran yang seharusnya. PGI malah sibuk melakukan sesuatu yang bukan tupoksinya. Seperti laporan teman-teman aktivis yang melaporkan Yahya Waloni lah contohnya ya. Kalau PGI punya peranan, mengambil peranan mendesak Kapolri contohnya untuk mengusut ini secara tuntas, saya pikir akan berjalan. Dan eksistensi kita sebagai sebuah kelompok masyarakat yang nomor 2 terbesar di Republik ini tidak hilang. Itu yang saya sampaikan tadi. Harus jelas orang-orang yang memimpin kita ini punya konsep, punya visi, punya misi bagaimana membuat kelompok minoritas yang sesungguhnya nomor 2 terbesar di Republik ini punya bargaining, punya kekuatan, dan harus dianggap sebagai kekuatan yang harus selalu diajak bicara dalam mengurus bangsa ini. Nah, inilah sekarang yang kita kehilangan. Kita berharap pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa kembali ke jalur yang memang bagaimana seharusnya kita ada di Republik ini tanpa menjadi kehilangan kita sebagai tuan rumah, tamu kita hormati sebagai raja, toleransi kita jaga, bahwa semua berhak. Karena inilah nilai-nilai wawasan kebangsaan yang sesungguhnya. Bahwa semua sama, kita hormati, semua berhak beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, inilah peran yang semestinya tetap diusung oleh PGI supaya eksistensi PGI ini sebagai tempat berhimpunnya gereja-gereja bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak merasakan itu selama ini. Banyak sekali perkara yang terjadi, tetapi PGI tidak terlihat menjadi hadir memimpin di depan, memimpin perlawanan, memimpin pergerakan untuk mengembalikan kita kepada apa yang seharusnya diatur oleh konstitusi bangsa kita ini. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Terima kasih. Ya, amin, Pak amin. Pak Tobing kayaknya cocok Pak dengan kondisi saat ini Pak. Saya tidak ingin menunjukkan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.